Polisi tembak siswa SMK di Kota Semarang menjalani sidang etik. Gerindra mengklaim menang 27 pilkada di Jawa Tengah. Penyandang disabilitas di Kabupaten Blora berkarya dengan membuat batik. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Kebakaran melanda sebuah pabrik garmen di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Garmen libur total mulai hari Senin. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan pabrik garmen di Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Kebakaran terjadi saat pabrik tak beroperasi. Sulitnya mendapatkan sumber air membuat upaya pemadaman sempat terkendala. Ya, kesulitannya sumber air. Kita sumber air harus agak jauh. Jadi mungkin ke depannya kita bisa. Yang terbakar bagian apa aja nih Pak? Bagian di bagian produksi. Produksi Ya. ya? Untuk kain-kain juga ikut terbakar Pak. Kelihatan? Ya. Apa itu yang menyebabkan apinya semakin besar atau seperti apa? Karena yang terbakar itu dari kain dan semakin besar. Kita sampai sini ya kita pemadaman. Kalau pemadaman sekarang kita penuhi. Kebakaran dapat dipadamkan hampir 5 jam setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan api. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara. Sebuah bus yang membawa rombongan ke acara hajatan mengalami kecelakaan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan penumpang terluka. Bus yang membawa rombongan ke acara hajatan ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bus terperosok di areal persawahan karena menghindari sebuah sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Puluhan penumpang yang terluka langsung dibawa ke puskesmas tempat guna mendapatkan penanganan medis. Tahu-tahu udah miring-miring, Ya. Terus langsung istilahnya jatuh meletak ke kanan sebelah kanan. ke sawah. Terus juga turut ambil tangga buat evakuasi pada para korban. Para korban rata-rata mengalami luka pada bagian dada, tangan, dan kaki. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, kasus polisi penembak siswa SMK di Kota Semarang hingga tewas memasuki babak baru. Pelaku menjalani sidang etik di Mapolda Jawa Tengah. Dengan menggunakan Robi Patsus, Aibda RZ langsung masuk ke ruang sidang dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. Polda Jawa Tengah menggelar sidang etik terhadap Aibda RZ, oknum polisi tembak siswa SMK di Kota Semarang, untuk menindaklanjuti proses hukum laporan aksi penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang berinisial GRO. Menurut Kabitumas Polda Jawa Tengah, sidang etik profesi dilakukan untuk membuka secara terang kasus penembakan dan dihadiri oleh saksi serta keluarga korban. Dan sidang etik dipimpin oleh AKBP Edi Sulistyo dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Hari ini hadir pihak keluarga dan saksi yang lain termasuk dari Kompolnas hadir juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik ini. Demikian. Yang mimpin sidang siapa, Pak? Dari AKBP Edi, dari Direktorat Perwira Menengah dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.
Sidang etik ini juga dipantau langsung oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam untuk memastikan sidang etik berjalan dengan transparan dan profesional. Kami datang ke sini diundang untuk mengikuti sidang etik. Artinya memang proses yang coba dijalankan oleh teman-teman Polda Semarang adalah proses yang baik, ya, transparan. Ya, dengan mengundang kami disuruh melihat secara detail mulai awal sampai akhir apa yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi semangat untuk transparan dan profesional kami sangat hargai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah dengan melihat langsung sidang etik ini kita bisa melihat sebenarnya konstruksi peristiwanya kayak apa yang berhubungan dengan etiknya. Dan ini penting bagi kami, bagi Kompolnas, juga penting bagi masyarakat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi. Sementara itu menanggapi masih belum adanya tersangka dalam kasus penembakan siswa SMK yang dilakukan oleh oknum anggota Res Narkoba Polrestabes Semarang, kuasa hukum keluarga korban mendesak Kapolri untuk mencopot Kombes Irwan Anwar dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Semarang. Pasalnya, dengan dinonaktifkannya Kapolrestabes Semarang, Polri dapat melakukan langkah investigasi dan evaluasi terhadap kasus penembakan tersebut. Yang dilakukan oleh Kapolrestabes kemarin keliru, jadi ini ada hal-hal yang memang harus dievaluasi. Wong kemarin Kapolrestabes ketika dengar pendapat dengan Komisi 3 juga siap dievaluasi, harus dievaluasi betul. Kapolri itu harus mencopot dia. Ketika sudah tidak di situ, maka pemeriksaannya akan lebih fair, lebih enak menurut saya. Yang kedua, Kapolda Jawa Tengah, Pak Irjen Ribut, menurut saya orangnya masih baik ya. Ini segera naikkan R itu yang pelaku penembakan 3 orang siswa itu untuk jadikan tersangka. Jangan terlalu lama, jangan molor-molor. Wong buktinya sudah. Saat sidang etik berlangsung, Aibda RZ sempat keluar dari ruang sidang atas permintaan dari ketua sidang agar pelaku tidak berada satu ruangan dengan 2 korban anak saat memberikan keterangan saat sidang berlangsung. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Pemalang, saudara. Bocah perempuan berusia 9 tahun warga desa Kaliprau, Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di dalam bungkus karung di gudang dalam rumahnya Minggu malam. Sebelumnya korban dinyatakan hilang dari rumah sejak Minggu siang. Salsabila, bocah perempuan berumur 9 tahun warga desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang ditemukan tewas di dalam karung di gudang. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dinyatakan hilang dari rumah sejak Minggu siang. Saat itu korban di rumah sendirian lantaran ditinggal ibunya pergi ke pasar. Setelah pulang dari pasar, ibu korban kaget melihat kondisi rumah acak-acakan dan menyadari putrinya sudah tidak ada di dalam rumah. Korban pun sempat dicari di sekitar rumah namun tak menemui hasil. Hingga pada Minggu pukul 10 malam, ayah korban mendapati karung yang tergeletak di gudang dalam rumah dan setelah dibuka ternyata berisi putrinya dalam kondisi meninggal dunia. Itu kan ibunya berarti pergi ke pasar jam 10:30. Nah itu mau ikut enggak? Enggak, saya mau lihat TV aja gitu. Nah pulang jam 12 kan begini, aduh ini anak tuh nggak ada, HP-nya ada, sandalnya ada, TV masih menyala gitu. Nah terus ketemunya pas kapan Pak? Kalau ketemu jam 9:30 malam. Oh 9:30 malam. Ya. Kondisinya gimana Pak? Ya sudah mengenaskan. Oh gitu. Di dalam karung benar? Dalam karung bungkusan. Jenazah korban dibawa ke RSUD Asari Pemalang untuk proses otopsi. Aparat kepolisian juga mengamankan tetangga korban berinisial G, namun belum jelas keterlibatannya dalam kasus ini. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, bocah perempuan yang ditemukan tewas dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah diotopsi tim DVI Polda Jawa Tengah. Aparat Polres Pemalang belum menetapkan tersangka, 8 orang saksi sudah diperiksa.
Jenazah bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam karung Salsabila Sarifatus Salamah, warga desa Kaliprahu, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, masih diotopsi tim DVI Polda Jawa Tengah di kamar mayat RSUD Dr. Asari. Hingga kini Polres Pemalang belum menetapkan tersangka terhadap kasus dugaan pembunuhan ini. Satuan Reserse dan Kriminal sudah meminta keterangan 8 orang saksi, baik dari keluarga, juga tetangga, dan saksi yang melihat kejadian. Saat ini kami Satreskrim Polres Pemalang sedang melakukan pendalaman terhadap saksi, kami sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan saat ini jenazah korban sedang dilakukan otopsi. Dari penyelidikan sementara penyebab sudah diketahui? Masih belum. Nanti kalau misalnya sudah keluar hasil resmi dari forensik akan segera kami teruskan. Tapi memang ada dugaan kekerasan ya? Nah itu kita masih dalami. Masih dalami ya? Saksi juga kita masih periksa. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak Kasat? Sampai dengan pagi ini ada sekitar 8 orang. 8 orang bertambah. Aparat kepolisian juga telah mengamankan seorang warga berinisial G yang saat ini diperiksa sebagai bagian dari proses penyelidikan. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Gerindra mengklaim menang 27 pilkada di Jawa Tengah. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. KPU Jawa Tengah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun, meraih suara terbanyak di Pilgub Jawa Tengah 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin, memperoleh 11.390.191 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 7.870.084 suara. Pasangan Andika Hendi unggul di 3 kota dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Sementara pasangan Lutfi Taj Yassin unggul di 32 kabupaten kota. Kami telah menetapkan hasil rekapitulasi dan perolehan suara untuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Seperti yang kita ikuti tadi, bahwa kemudian suara terbanyak diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2, sehingga ini menjadi bagian yang kemudian kami tuangkan dalam keputusan. Hasil rekapitulasi suara kemudian dituangkan dalam surat keputusan KPU Jawa Tengah yang selanjutnya diserahkan kepada kedua saksi pasangan calon dan Bawaslu Jawa Tengah. Setelah dipastikan tidak ada sengketa, penetapan akan dilakukan setelah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan melalui KPU RI. Novelia Hasanah, Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, KPU Kota Semarang menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, Iswar Aminuddin meraih suara terbanyak di Pilkada Kota Semarang 2024. Kemenangan resmi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang nomor urut 1, Agustina Wilujeng Pramestuti Iswar Aminuddin ini diumumkan KPU Kota Semarang setelah menyelesaikan rekapitulasi hasil suara di 16 kecamatan di Kota Semarang. Dari total suara sah yang digunakan pemilih, pasangan Agustin Iswar memperoleh suara sebanyak 57,24% dan pasangan Yoyok Sukawi Joko Santoso memperoleh 42,76% suara. Hasil ini tidak berbeda jauh dari hasil hitung cepat pasca coblosan 27 November kemarin. Sudah melakukan pleno di mana gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi sudah disah. Dan untuk Pelwakot paslon 1 Agustin Iswar
itu 486.423 atau 57,24%, dan paslon 2 Yoyo Joko Santoso 363.331 atau 42,76% untuk perolehan yang sudah kita. Sesuai dengan tahapan Pilkada Kota Semarang 2024 merujuk hasil rekapitulasi Pilwalkot Semarang 2024, maka pasangan Agustin Iswar dijadwalkan akan dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Semarang pada 10 Februari 2025 mendatang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih di topik Pilkada, Saudara, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono mengaku puas telah sukses memenangkan Pilgub dan Pilkada di 27 daerah se-Jawa Tengah. Kemenangan tersebut dianggap penting untuk mensukseskan program pembangunan Presiden Prabowo di daerah. Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono merasa puas dengan kinerja seluruh unsur partainya yang sukses memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Tengah dan Pilkada serentak di 27 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri apel kader di Semarang yang dihadiri calon gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi dan 27 kepala daerah yang diusung Gerindra yang menang pada Pilkada serentak 2024. Sudaryono menegaskan kemenangan itu penting baginya untuk mensukseskan program pembangunan Presiden Prabowo di daerah-daerah. Selain itu juga modal besar Gerindra untuk pergerakan politik ke depannya. Kader Gerindranya ada 27 kita usung, tapi kita juga bisa mewarnai di 7 yang sisanya. Sehingga kita bisa klaim atau bisa nyatakan bahwa 27 itu kita bisa memperjuangkan, bisa menselaraskan program-program Pak Prabowo-nya itu dengan kepala daerah yang ada yang kita menangkan ini. Jadi ini puas nggak Mas dengan hasil pilkada ini? Ya kita maunya menang semua, tapi ya gimana ya. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi berencana akan mengumpulkan kepala daerah kabupaten kota terpilih se-Jawa Tengah untuk menyamakan visi misi ke depannya. Katanya mau mengumpulkan calon-calon kepala daerah yang terpilih, Mas? Nanti sabar belum. Nanti kalau sudah dapat. Untuk mensukseskan program pembangunan Presiden Prabowo, Ahmad Lutfi akan membentuk tim melibatkan beberapa unsur termasuk dari akademisi. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Penyandang disabilitas di Kabupaten Blora berkarya dengan membuat batik. Seperti apa? Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Sejumlah perajin di Kabupaten Blora, Jawa Tengah membuat karya batik yang dinamakan motif batik difabel. Dinamakan motif batik difabel karena seluruh perajin yang membuat batik adalah penyandang disabilitas. Mereka berhasil menjadikan karya batik untuk diminati di pasar. Sejumlah perajin di Kabupaten Blora, Jawa Tengah disibukkan dalam membuat batik tulis dengan motif yang mereka ciptakan sendiri. Motifnya diberi nama motif batik difabel Blora Mustika. Diberi nama motif batik difabel Blora Mustika karena para perajin di sini merupakan penyandang disabilitas, di mana batik ini sudah banyak dipesan dari banyak kota seperti Jakarta, Semarang, dan Solo. Muntarin, salah satu pengelola batik difabel Blora Mustika, mengaku bahwa mereka sudah ada sejak tahun 2017 lalu. Seluruh pembatik merupakan penyandang disabilitas dari beragam kelompok. Menurutnya, awal pembuatan batik ini untuk memberikan pendapatan bagi para penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan. Kami berpikir banyaknya difabel di Kabupaten Blora itu banyak sekali ya Mas ya. Jadi kami mendirikan membuat batik untuk membantu teman-teman bisa menambah penghasilan kayak gitu. Ini memang yang buat batik kebanyakan penyandang disabilitas ya? Ya, ini kebanyakan teman-teman disabilitas. Batiknya motifnya apa Mbak biasanya Mbak? Motifnya itu yang paling laris itu batik motif difabel.
Nah, ini ada apa yang untuk di Kabupaten Blora itu seragam ASN ya Mas. Alhamdulillah kami juga dapat pesanan dari dinas-dinas terkait. Motif batik difabel memiliki ciri khas kombinasi ciprat dan cap. Harga batik difabel berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Rangkaian kegiatan Bank Jateng Borobudur Marathon diakhiri dengan Borobudur Fun Run di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Borobudur Fun Run merupakan kegiatan lari yang melibatkan masyarakat tuan rumah. Rangkaian Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 diakhiri dengan Borobudur Fun Run yang dilaksanakan di Kompleks Candi Pawon, Kabupaten Magelang pada Minggu pagi. Borobudur Fun Run ini merupakan kegiatan lari dengan peserta masyarakat sebanyak 1.700 orang yang terdiri dari desa serta sekolah yang ikut mensukseskan Borobudur Marathon. Para peserta berlari sejauh 3,3 km. Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 kepada warga Magelang. Kita kemarin sudah melewatin Bank Jateng Borobudur Marathon tanggal 1 dan para pelari cukup antusias. Di luaran semuanya sampai dalam 1 minggu euforia tentang Bank Jateng Borobudur Marathon itu masih sangat kuat, sehingga memang ini merupakan bentuk apresiasi kita kepada masyarakat Magelang yang memang kemarin sudah benar-benar menjadi tuan rumah yang baik. Ini merupakan sebuah balas budi terhadap masyarakat dan juga segenap pelaku yang ada di Borobudur terkait suksesnya Borobudur Marathon. Kami berharap Borobudur Marathon semakin ke depan semakin memberikan dampak yang lebih pada masyarakat dan juga menjadikan event yang semakin ke depan semakin naik kelas. Sangat-sangat dirindukan oleh masyarakat luas untuk tahun depannya. Sama halnya dengan Borobudur Marathon, dalam Borobudur Fun Run turut dihadirkan pawone atau UMKM yang disajikan saat Borobudur Marathon. Selain itu juga diberikan hadiah kepada desa maupun sekolah yang telah memberikan semangat kepada para pelari Borobudur Marathon. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.